Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon Rabu pagi resmi membuka perhelatan Indonesia International Book Fair 2025. Pameran buku berskala internasional ini menghadirkan penerbit dan pelaku industri literasi, baik dari dalam hingga luar negeri. Pameran tahun ini diikuti sejumlah eksibitor dari berbagai negara, di antaranya Malaysia, Turki, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Palestina. Tentu kami dari Kementerian Kebudayaan sangat mengapresiasi, mendukung pameran IIBF 2025, sebuah pameran buku internasional, buku Indonesia di Indonesia yang sudah ke-45 kalinya. Saya kira ini bagian yang sangat penting di dalam memajukan literasi, bahasa, sastra, dan tentu cerita-cerita Indonesia yang dibukukan. Apalagi juga ini mendapatkan respon yang sangat baik juga dari publisher internasional, dari sejumlah negara. Dan kita harapkan mungkin ke depan pameran-pameran buku ini akan jauh lebih hidup lagi, lebih banyak lagi pendatangnya. Karena bagaimanapun buku adalah bagian yang penting dalam ekspresi budaya bagi peradaban. Buku membentuk watak bangsa, buku adalah jendela dunia, dan kita ingin terus menggerakkan terutama generasi muda untuk membaca buku kembali. Seperti penyelenggaraan IIBF di tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan di tahun ini juga menjadi ajang strategis untuk memperkuat kerjasama internasional dalam bidang literasi. Ini sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Acara ini juga diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi antara penerbit nasional dan global dalam memajukan industri perbukuan. Dari Jakarta, Billy Yoga, Hafiz Albar, dan Albi Wahyudin memberitakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut bahwa ketersediaan anggaran sangat menentukan target perolehan emas atlet Indonesia dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2025. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenpora Jakarta Selasa 23 September, Menpora Erick Thohir menyebut bahwa anggaran untuk mengikuti SEA Games di Thailand pada Desember mendatang baru tersedia 10 miliar rupiah. Menurutnya target perolehan emas tidak bisa ditentukan tanpa penghitungan matang dan profesional yang tak hanya dilihat dari kemampuan atlet, tetapi juga terkait dengan kesiapan anggaran. Kalau 10 miliar, cuman 120 atlet. Artinya, ya nanti kita lihat emasnya berapa gitu kan. Karena kita hari ini sudah kehilangan 41 emas. Dari 87 kita kehilangan 41 emas dikarenakan ya banyak nomor yang tidak dipertandingkan. Bukan berarti kita kehilangan emas, ya. Nomornya nggak ada. Nah, sekarang kita lagi gali lagi dari 46 bisa naik ke berapa? Sebelumnya pada SEA Games 2023 Kamboja, Indonesia mengirim 599 atlet dan berhasil menduduki posisi ketiga setelah Vietnam dan Thailand. Peringkat tersebut didapat usai mengantongi 276 medali, dengan 87 diantaranya merupakan medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pihaknya bakal meninjau dapur-dapur umum makan bergizi gratis dalam rangka evaluasi total program MBG. Hal ini buntut maraknya kasus keracunan di berbagai daerah yang diduga akibat program penguatan gizi anak sekolah tersebut. Puan di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 23 September mengungkapkan perlu diketahui sumber masalah keracunan. Apakah terjadi di dapur umum atau saat pendistribusian ke sekolah-sekolah. Ia pun meminta semua pihak yang terlibat agar tak saling menyalahkan, tetapi bersama mencari solusi. Kami akan melakukan
pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali. Diketahui berdasarkan data Badan Gizi Nasional BGN, terdapat 4.711 porsi MBG menyebabkan gangguan pencernaan hingga kejadian luar biasa lainnya. Kemudian BGN membentuk tim investigasi untuk menggesa penanganan kasus keracunan yang diduga disebabkan program MBG.